Shalom saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kita akan merenungkan secara khusus dalam topik perenungan ini. Kita berseri memang bicara tentang kitab Mazmur. Dari Mazmur 1 dan terus sampai dengan nanti Mazmur 20 di dalam bulan Februari ini. Nah, di dalam hari ini tepatnya kita akan berbicara dari Mazmur 19 yang akan kita bahas, yaitu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Siapkan hati dan pikiran kami merenungkan firman-Mu, sehingga perenungan firman-Mu ini Tuhan menjadi dasar untuk kami berpegang, melaksanakan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apapun. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, kemarin saya sudah beberapa kali saya selalu mengatakan bahwa Daud hampir mendominasi tulisan-tulisan yang ada dalam kitab Mazmur ini, saudara. Nah, karena ini ungkapan pemazmur ini atau Daud ini begitu luar biasa, sehingga dalam segala angle atau dalam segala part, dia tuh selalu tidak pernah tidak menceritakan kebaikan Tuhan, tidak pernah untuk tidak bersyukur, tidak pernah untuk tidak sensitif melihat karya-karya Tuhan dalam hidup dia. Nah makanya tadi saya bilang Lembaga Alkitab Indonesia sudah menyampaikan ini dalam konteks yaitu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saya akan fokus di ayat ke-8, saudara. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian sampai dengan ayat yang ke-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, kalau baca Alkitab memang begitu, saudara. Jadi kalau kita rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tulang-tulang kita jadi segar, artinya ada semangat yang baru. Maka semangat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi banyak hal saudara di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang memberikan kita hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi memang kita orang bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar bagi dunia. Karena orang yang bodoh bersandar pada Tuhan, takut akan Tuhan, diberikan hikmat. Nah hikmat ini mengalahkan dunia. Karena orang pintar bagi dunia kalah dengan orang yang berhikmat yang Tuhan berikan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, bermuaranya adalah lewat Taurat Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Maka kenapa kita harus rajin baca firman Tuhan setiap pagi atau setiap hari, saudara? Karena itu yang menyegarkan jiwa kita, semangat kita, ada kekuatan. Nah disitulah semakin lama kita, makin sering kita baca Alkitab, hikmat Allah pasti bertambah dalam hidup kita. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Wah, kendati konten yang kita baca dalam Alkitab itu keras, tajam, menegur kita. Tapi justru menyukakan hati. Karena Alkitab itu bukan bad news, tapi Alkitab itu adalah good news. Jadi seluruh yang ada dalam Alkitab, 66 kitab, 39 dalam perjanjian lama, 27 dalam perjanjian baru, itu menjadi 66 kitab, isinya semua berita baik. Jadi titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah saudara-saudara, cintailah firman Tuhan. Dan belajarlah terus saudara, bukan dipaksakan. Panggilanmu dalam hatimu untuk mau membaca dan merenungkan Taurat Tuhan supaya hidupmu diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih kami diingatkan Tuhan pada hari ini untuk sungguh-sungguh bergantung pada firman-Mu. Dan firman-Mu inilah Tuhan yang menyukakan hati kami, yang menyegarkan tulang-tulang kami, yang memberikan kami semangat, yang memberikan kami pengharapan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat. Jaga kesehatanmu. Mukamu tetap tersenyum. Hatimu tetap gembira. Imunmu naik. Dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.